Engkau Tuhan yang setia, Engkau Bapa yang setia. Engkau tidak akan pernah meninggalkan umat kesayangan-Mu. Engkau tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang berseru kepadamu. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan baik. Dan sampai hari ini kami melihat kasih setia-Mu. Sampai hari ini kami melihat kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu Tuhan. Malam ini Tuhan berbicaralah kepada kami. Urapilah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Aku hanya alat-Mu yang siap untuk Kau pakai ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami, teguhkan dan meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami, agar kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman. Bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama-Mu yang kudus, kami berdoa dan bersyukur. Kita yang siap dengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Haleluya. Shalom saudara. Kita bersyukur buat malam ini. Tuhan izinkan kita untuk bisa sama-sama lagi belajar dari kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terus berdoa untuk persiapan-persiapan di Sujuya, supaya Tuhan tolong dan semua kebutuhan-kebutuhan kita Tuhan cukupkan, amin. Sampai tadi AC juga belum terpasang, udah terpasang tapi belum dingin saudara. Kita berdoa dan supaya semua yang lainnya juga Tuhan cukupkan bagi kita, haleluya. Kita lanjutkan pelajaran firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-15. Kita hampir mengakhiri kitab 1 Korintus belajarnya. Dan sebentar lagi saudara udah bisa dapat sertifikat tanda lulus 1 Korintus. Ya, jadi dikumpul-kumpul nanti bisa jadi bahan untuk bisa dapat STH. Tapi daftar dulu di STT, nggak bisa STH kalau nggak mendaftar ya kan. Jadi Pak, aku mau daftar nih Pak, mau masuk. Ayo silakan belajar. Haleluya. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 dulu. Atau kita baca saja sampai ayat, ya kita sampai ayat 11 dulu, nanti kita lihat apakah kita ada waktu, lalu kita akan naik ke ayat yang berikutnya. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2, demikian selanjutnya sampai ayat yang ke-11. Siap? Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 murid-muridnya. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Tuhan. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Haleluya. Kita bersyukur di ayat 1 Anda bisa lihat bagaimana Paulus dalam akhir dari surat pertamanya kepada jemaat Korintus itu mengingatkan lagi. Mengingatkan kepada jemaat Korintus apa yang dia katakan. Dia katakan begini, sekarang saudara-saudara,
Aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Kalau Anda ingat di pasal 1 ayat yang ke-23, Anda bisa membaca di situ firman Tuhan katakan, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Tuhan, kekuatan Yahweh dan hikmat Yahweh. Haleluya. Perhatikan saudara, ada 3 hal yang perlu Anda perhatikan di sini. Yang pertama, setelah dia membaca, menuliskan peraturan-peraturan yang harus dilakukan dalam jemaat, lalu apalagi yang Paulus katakan, sekarang dia berbicara tentang kebangkitan Kristus. Haleluya. Karena inti dari kekristenan tidak lengkap dan tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya tanpa mengerti, memahami dan menerima kebangkitan Kristus itu. Haleluya. Itu sebabnya dia ingatkan lagi, kalau di awal dia bicara tentang berita salib, kebodohan bagi orang yang akan binasa. Nah di sini dia mengingatkan lagi di akhir-akhir daripada suratnya, dia katakan, aku ingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Kata Injil di sini memang diambil dari kata evangelion yang artinya kabar baik. Walaupun pada masa itu Injil yang saudara terima ini pasti belum ada. Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak ada, itu belum tertulis pada masa Paulus menyampaikan surat ini saudara. Tapi apa yang dimaksud Paulus ini, yang dimaksud dengan Injil adalah kabar baik itu. Paulus katakan, aku ingatkan kamu kepada kabar baik yang aku beritakan kepada kamu. Haleluya. Dan kabar baik itu dulu bukan hanya aku beritakan, tapi kamu terima. Haleluya. Saudara perhatikan ini. Satu kabar itu boleh Anda terima atau tidak, tergantung kepada saudara. Haleluya. Itu sebabnya banyak orang yang mendengar kabar baik tapi tidak mau menerimanya, akhirnya keselamatan menjadi jauh dari dia. Syukur-syukur kalau Anda masih punya kesempatan untuk bisa berjumpa atau masih bisa kesempatan untuk mendengarkan firman dan masih bisa diselamatkan satu hari nanti. 2 hari yang lalu saya dan istri mengunjungi peluncuran buku dan ulang tahun seorang sahabat kami. Kebetulan saya juga salah satu penulis di buku itu. Dan setelah kami selesai, ada seorang ibu yang rupanya alumni SCT kita, dia lari-lari datang kejar, Pak kita foto sama. Nah tadi saya dapat kabar, itu baru 2 malam yang lalu. Ini hari Jumat, berarti Rabu malam kami ke sana. Dan tadi saya dengar suami dari ibu itu sudah meninggal dunia. Saudara, puji Tuhan saya percaya mereka orang yang percaya kepada Yesus dan mereka diselamatkan. Saya percaya orang yang percaya dalam Yesus pada waktu mereka mati, mereka meninggalkan dunia, mereka kembali kepada Bapa di surga. Haleluya. Tapi saya mau katakan berapa banyak orang yang menerima, yang mendengar Injil, yang mendapat pemberitaan Injil tapi tidak menerima. Apa yang akan terjadi dengan orang-orang itu? Tapi perhatikan di sini apa yang Paulus katakan. Kamu mendengar berita yang kusampaikan kepadamu dan kamu terima. Haleluya. Dan setelah terima, apa yang harus dilakukan? Ada proses, saudara. Itu sebabnya Paulus katakan, dan di dalam kabar baik itu kamu teguh berdiri. Amin. Jadi bukan hanya menerima, tapi teguh berdiri atas Injil itu, atas kabar baik itu. Banyak orang yang awalnya begitu bersukacita, awalnya begitu bersemangat, tapi pada ending, pada akhir-akhir hidupnya, dia kehilangan kesempatan itu. Dia tidak berdiri dengan setia, dengan teguh. Kenapa? Dia terima, seperti yang Yesus sampaikan, ada 4 perumpamaan benih yang ditaburkan, Yesus bilang. Yang pertama, sewaktu si penabur benih membawa benihnya, benih itu jatuh di pinggir jalan karena dia berjalan di situ. Benih itu tumbuh tapi tidak lama.
Karena apa? Belum tumbuh. Karena baru dia mau bertumbuh, tiba-tiba sudah dimakan oleh burung-burung. Lalu ada lagi benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Dia tumbuh sebentar, tapi karena himpitan batu dia nggak bertahan lama. Lalu akhirnya dia mati. Ada lagi benih yang jatuh di tengah semak berduri. Dia tumbuh, lalu kemudian dia mulai besar, tapi kemudian semak berduri ini menghimpit dia, mengambil makanannya, mengambil nutrisinya, sehingga dia akhirnya tidak bisa bertumbuh lagi dengan baik. 3 hal ini. Sampai yang keempat, Yesus katakan pada akhirnya ada benih yang memang jatuh di tanah yang subur. Tanah yang subur berbicara tentang hati. Tanah berbicara tentang hati yang siap ditaburkan. Itu sebabnya pada waktu Yesus bicara ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Itu pun berbicara tentang bagaimana Anda, posisi hati Anda saat menerima benih itu. Itu sebabnya Paulus ingatkan di sini, pada waktu kamu menerima pemberitaan Injil itu kamu menerima. Ada yang menerima tapi sama seperti benih yang di pinggir jalan itu. Baru dia mau bertanya sebentar, tiba-tiba burung sudah datang memakan benih itu habis setelah dia. Lalu kemudian ada yang kedua, orang yang mulai datang ke gereja, dengar firman, dia datang ke gereja, lalu kemudian atau mungkin dia dibimbing oleh seseorang, dia belajar firman itu, tapi tiba-tiba waktu dia mau bertumbuh, batu-batu yang ada membuat dia tidak bisa bertumbuh. Batu itu menekan dia terus. Sama halnya dengan semak duri tadi. Menghimpit tipu daya dunia, kekayaan dunia. Menghimpit orang yang menerima benih itu. Pada waktu dia mau terima benih, waktu Injil disampaikan, tiba-tiba dia jadi susah. Tiba-tiba dia menderita. Tiba-tiba dia tidak punya uang. Tiba-tiba bisnisnya hancur. Semak berduri. Lalu dia bertanya, Tuhan kok makin terima Yesus kok makin susah. Lalu datanglah yang sebelah bilang, iya lu kok terima Yesus, ngapain terima Yesus, nanti susah terus. Semak duri mulai menghimpit, tetangga-tetangga mulai datang, kau begitu kau jadi Kristen makin susah. Makin rajin kau gereja makin susah kau. Ya kan? Orang mulai bilang begitu. Himpit tipu daya dunia, tipu daya kekayaan mulai menghimpit dia. Sehingga benih itu yang harusnya di dalamnya kamu teguh berdiri, kamu tidak jadi teguh berdiri. Ya kan? Banyak orang yang seperti itu. Harusnya dia bisa teguh berdiri, kenapa? Segala sesuatu butuh proses. Butuh proses. Anda ikut Yesus, saya percaya Tuhan juga mau lihat engkau setia atau tidak. Amin. Datang masalah, datang pencobaan, kau keok atau gimana? Anda mundur atau gimana? Tapi kalau Anda makin setia dan semakin setia lagi, firman Tuhan katakan, dia akan lebih setia lagi kepadamu. Haleluya. Itu janji Tuhan. Itu sebabnya saudara, pada waktu engkau menerima benih itu, bertumbuhlah dengan teguh di dalamnya. Jangan cuma terima, tapi berdiri dengan teguh di dalamnya. Apapun yang terjadi, bagaimanapun badai yang datang, teguh berdiri. Haleluya. Kenapa? Karena Yesus mengibaratkan orang yang menerima benih itu bagaikan rumah yang dibangun di atas batu karang. Di atas sebuah batu karang yang teguh. Dan pada waktu angin badai sehebat apapun datang, rumah itu tidak rusak, tidak hancur. Amin. Tanyakan diri saudara, apakah engkau dibangun di atas batu karang yang teguh itu atau tidak? Kalau engkau dibangun di atas batu karang yang teguh itu, maka kamu pasti akan teguh berdiri. Ayat yang kedua. Dan oleh Injil itu kamu diselamatkan. Saudara ingat, bicara tentang diselamatkan dalam kekristenan bukan hanya bicara tentang aku masuk ke surga. Tapi berbicara tentang bagaimana aku semakin hari menjadi serupa dengan Kristus. Roma 8, 28, 29 dan 30. Hari demi hari aku menjadi semakin serupa dengan Kristus. Karena hidupku di bumi ini adalah kesaksian bagi Kristus. Haleluya, itu sebabnya oleh Injil itu kamu diselamatkan.
Bukan hanya kamu menjadi masuk ke dalam surga, tapi kamu hari demi hari semakin menjadi serupa dengan Kristus. Haleluya. Itulah keselamatan yang sesungguhnya. Kalau hidupmu tiap hari tidak pernah berubah, gayamu begitu-gitu saja, tingkah lakumu begitu-gitu saja, pemikiranmu terus begitu-gitu saja, maka bagaimana engkau bisa diselamatkan? Karena keselamatan itu adalah proses. Anda tidak bisa tiba-tiba langsung masuk ke dalam surga, sementara di dunia hidupmu tidak sepadan dengan firman. Tidak mungkin. Itu sebabnya Yesus bilang apa? Pada akhir zaman nanti banyak orang yang akan berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi tidak akan semua orang yang masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Anda bisa berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi belum tentu Anda akan masuk ke dalam kerajaan surga. Hanya orang-orang yang melakukan kehendak Bapa lah yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Karena itu diingatkan oleh Injil ini, oleh berita yang kami sampaikan ini kata Paulus, kamu diselamatkan asal ada lagi syaratnya. Asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Amin. Anda pasti diselamatkan. Tapi pertanyaannya, apakah engkau teguh berdiri atau tidak? Ya kan? Banyak orang menerima firman, tapi tidak teguh berdiri. Anda teguh berdiri atau tidak? Kalau tidak, Paulus bilang apa? Kamu sia-sia saja menjadi percaya. Capek aja kita lihatnya. Sebentar percaya, sebentar tidak, sebentar ada masalah langsung leong, macam layang-layang putus. Ya kan? Terbang. Ada masalah terbang. Ada masalah kumat. Ini Kristen apa nih? Kristen kumat, saudara. Tiap ada masalah, dia kumat. Kalau nggak ada masalah, dia bagus, muncul. Nggak ada masalah, dia hilang, gitu kan? Hati-hati, saudara. Kalau engkau tidak teguh berdiri, maka sia-sia saja kamu menjadi percaya. Sia-sia. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Haleluya. Yesus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Haleluya. Yesaya 53. Mari kita lihat sebentar. Yesaya pasal yang ke-53. Minggu lalu kita bahas Yesaya pasal 54. Hari ini kita lihat sebentar. Yesaya 53 ayat 5 katakan begini. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Haleluya. Apa yang disampaikan Paulus di sini, ini yang dia katakan. Apa yang telah kusampaikan kepadamu, yaitu bahwa apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan apa yang tertulis ratusan tahun, bahkan ribuan tahun yang lalu tentang dia. Nabi Yesaya menubuatkan bahwa dia tertikam karena pemberontakan kita. Nabi Yesaya mengingatkan, bahkan nabi-nabi lain mengingatkan itu. Haleluya. Ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Daud menubuatkan ini dalam pasal yang ke-16, Mazmur pasal 16 ayat 8 sampai 10, bahwa kubur pun tidak bisa menahan engkau. Ini yang dikatakan Daud. Ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Haleluya. Saudara lihat ini yang Paulus katakan, ini yang kami beritakan. Karena apa? Pada masa itu tadi saya bilang gak ada Injil, gak ada kitab seperti yang ini. Yang ada hanya kitab nabi-nabi, Mazmur, Yesaya dan yang lainnya. Dan apa yang disampaikan Paulus juga adalah apa yang tertulis dalam kitab itu, bahwa Mesias memang harus menderita.
Lalu kemudian apa lagi? Ayat yang kelima. Paulus katakan bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Saudara, kenapa ini penting? Dia sampaikan ada 3 ayat ini, 4 ayat sampai kepada dia. Ayat 6 bilang begini, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai masa itu, bukan sekarang ini. Jangan kayak anak-anak, loh mana Pak Paulusnya, mana Pak Yohanesnya. Ini Alkitab bilang sampai sekarang masih hidup. Ya sekarang itu pada waktu dia menulis surat itu, saudara ya. Jangan tanya, loh Yohanes mana Pak? Kalau sampai sekarang ini berarti mana ini yang masih hidup itu? Jangan, saudara, anak kecil baca nggak nalar, saudara. Tapi Anda udah dewasa, Anda harusnya nalar, saudara ya. Jadi yang ditanya di sini, yang disampaikan Paulus adalah orang-orang yang pada waktu dia tulis surat itu masih hidup, oke? Tapi beberapa di antaranya telah meninggal. Yakobus sudah meninggal pada waktu Paulus menulis surat ini. Kenapa dia dipenggal, ya kan? Dia dipenggal. Lalu ayat yang ke-7. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepada aku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Perhatikan ini. Kenapa Paulus menjabarkan satu persatu? Ayat 5, dia sampaikan bahwa Yesus menampakkan diri kepada Kefas. Kefas itu siapa? Halo? Siapa Kefas? Petrus. Ya, Kefas itu Petrus, Bapak Ibu ya. Lalu kemudian kepada ke-12 murid. Jadi bukan hanya Kefas, lalu ke-12 murid yang lain. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Jadi pertama kepada Petrus, lalu ke-12 murid sedang kumpul, dia nampakkan diri lagi. Lalu dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara. Lukas mencatat itu pada waktu Yesus terangkat ke sorga, lebih dari 500 mata menyaksikan itu. Kenapa ini penting? Kenapa penting, saudara? Ada seorang rabi dan penafsir abad ke-12 namanya Maimonides. Dia katakan begini, ada 10 tipe yang tidak valid menjadi saksi. Ada 10 tipe yang tidak valid, artinya tidak bisa jadi saksi pada masa itu. Siapa? Yang pertama, perempuan tidak bisa jadi saksi. Kedua, budak tidak bisa jadi saksi. Anak di bawah umur tidak bisa menjadi saksi. Orang gila, orang bisu, orang tuli, orang buta, orang fasik, orang yang malas, kerabat-kerabat dekat tidak bisa jadi saksi. Nah, saya coba menyimpulkan kenapa Paulus menyampaikan 4 ayat ini atau 4 tulisan ini bicara tentang pertama Kefas, lalu 12 murid, lalu 500 saudara. Lalu dia menyampaikan diri kepada Yakobus, kemudian semua rasul, lalu dia menampakkan diri juga kepada aku. Saya percaya kenapa saudara Paulus menulis ini, kalaulah ada yang keberatan di antara saksi-saksi itu, Paulus katakan nih ada 500. Kalau tadi kau keberatan Maria Magdalena, Maria ibunya Yesus, Maria Yohana dan yang lain sebagainya, kalau mereka lah yang jadi saksi, mungkin pada waktu itu tidak diakui. Tidak diakui, ya. Tapi kemudian Paulus katakan ada Kefas di situ, ada Yakobus di situ. Oke, nggak percaya kepada 2 orang ini karena mungkin jumpanya pribadi demi pribadi. Yesus menampakkan diri juga kepada 12 muridnya sekaligus. 12 murid sedang berkumpul dan dia ada di situ. Lalu apa lagi? Itu juga nggak percaya, nggak valid lagi. Ada 500 orang yang menyaksikan dia terangkat. 40 hari dia berada di dunia setelah dia bangkit. Haleluya. Jadi saudara, apa yang disampaikan kayaknya mungkin kalau Anda baca, kenapa sih mesti Kefas, dia nampakkan diri kepada Kefas, lalu kepada ke-12 murid dan lain sebagainya. Dalam Ulangan pasal yang ke-19, Ulangan pasal 19 ayat 15 dulu kita lihat. Perjanjian Lama atau kitab Taurat mencatat begini. 1 orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Haleluya. Haleluya. Jadi ayat 16, apabila seorang saksi jahat menggugat seseorang
untuk menuduh dia mengenai suatu pelanggaran, maka kedua orang yang mempunyai perkara itu haruslah berdiri di hadapan Yahweh, di hadapan imam-imam dan hakim-hakim yang ada pada waktu itu. Dan sampai hari ini berlaku. Ya, kalau Anda mempunyai satu hal dan Anda butuh saksi, jangan cuma panggil satu saksi. Minimal 2 saksi, betul kan Pak? Minimal 2 saksi. Kalau tidak ada 2 saksi, wah Anda berarti harus benar-benar buat di atas meterai. Kalau enggak bahaya. Oh dia kan saudaraku Pak, jangan. Jangan terlalu percaya sama saudara pun. Kadang-kadang ngakunya saudara tapi lebih dari setan saudara. Iya kan? Dia bisa nipu Anda. Itu sebabnya panggil saksi. Saya pernah dengar tentang seorang yang dibesarkan di dalam rumah pamannya sendiri, tulangnya sendiri. Bapaknya meninggal dan mamanya tidak sanggup membesarkan mereka. Lalu dia dirawat oleh tulangnya. Kemudian setelah dia mulai besar, mereka ada 4 orang anak-anaknya. 4 ini dibesarkan oleh tulangnya dengan penuh susah payah. Lalu kemudian anak-anak tulangnya ini semua sudah mulai merantau dan tulangnya sendirilah di rumah itu. Tiba-tiba disodorkanlah secari kertas yang tulangnya tidak ngerti apa ini. Udahlah tulang tanda tangan aja lah katanya. Si tulang ini pun minta tanda tangan saja saudara. Tiba-tiba tulangnya disuruh pergi dari rumah itu. Kenapa? Rumah itu katanya sudah dia yang beli. Baru-baru ini saya dengar kisah ini. Waduh, saya bilang ini manusia kacang makan kulit, buang sampahnya di muka orang itu lagi gitu kan. Dia makan kacang itu, kacang yang lupa kulit, tapi terus dicampakkan ke muka orang itu saudara. Waduh ngeri kali saudara. Tapi inilah keadaannya. Itu sebabnya Anda butuh saksi. Apapun itu Anda butuh saksi. Kalau Anda punya transaksi, harus ada saksi. Amin. Transaksi apapun itu. Oh jangan bilang dalam gereja kok saudaraku dalam Kristus. Jangan, tetap saya selalu katakan buat kwitansi. Apapun buat tanda terima. Supaya jangan sampai ada prasangka apapun terhadap dirimu. Demikian juga saya juga buat begitu. Apapun yang terjadi transaksi keuangan dan sebagainya, saya akan lanjutkan itu dengan kwitansi dan lain sebagainya. Namanya transaksi. Saudara ngerti? Antar saksi. Jadi segala sesuatu yang Anda lakukan harus ada saksi. Demikian juga Paulus sampaikan di sini. Karena Paulus tahu pada masa itu orang-orang ini kalau tidak punya saksi yang kredibel mereka tidak akan percaya. Oh ada Maria Magdalena, ada Maria ibunya Yesus, dia kan kerabat. Gak bisa dipercaya. Ingat 10 tadi tipe orang yang tidak bisa dipercaya sebagai saksi. Salah satunya kerabat. Jadi nanti kalau buat transaksi jangan panggil bapak, mama, adik, kakak untuk jadi saksi. Nggak boleh, batal itu saudara. Nggak kuat secara hukum. Panggil orang luar, panggil lurah, panggil kepling, panggil camat, babinsa, katipmas. Panggil jadi saksi saudara. Haleluya. Biar kredibel, layak transaksi itu. Haleluya. Itu sebabnya saya percaya Paulus tuliskan semua ini supaya apa? Supaya apa yang dia sampaikan itu layak dan dipercaya. Lalu dia kenapa? Pada akhir semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul sebab aku telah menganiaya jemaat Tuhan. Kemarin saya sudah sampaikan kepada saudara, siapa yang disebut rasul? Rasul itu adalah seseorang yang berjumpa langsung dengan Tuhan. Itu sebabnya Paulus katakan aku gak layak disebut rasul karena dia bukan berjumpa dengan Tuhan secara fisik. Tapi dia berjumpa dengan Tuhan dalam tubuh kebangkitan Kristus itu. Haleluya. Sama seperti Kristus menampakkan diri kepada Petrus, Yohanes dan lain sebagainya. Lalu kemudian pada akhirnya Yesus juga menampakkan diri kepada Paulus ini. Di mana? Di jalan. Ya kan? Jalan di mana? Pada waktu dia mau menganiaya jemaat Tuhan, dia lagi di atas kuda, tiba-tiba Tuhan menampakkan diri kepadanya.
Haleluya. Dia sedang berjalan untuk menganiaya jemaat Tuhan. Makanya dia bilang, aku gak layak disebut rasul sebab aku telah menganiaya jemaat Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Haleluya. Jadi jangan cari-cari kesalahanmu, jangan cari-cari kelemahanmu, sehingga engkau bilang kau tidak bisa, aku gak layak Tuhan, aku gak bisa Tuhan. Haleluya. Artinya apa? Kalau Tuhan sudah panggil Anda, setia dalam panggilan itu. Amin. Kalau Tuhan sudah panggil Anda, teguhlah berdiri dalam panggilan itu. Meskipun susah, meskipun berat, perjuanganmu mungkin tidak gampang. Tapi kalau Tuhan sudah panggil engkau ada sebagaimana engkau ada sekarang. Tuhan tahu segala sesuatu tentang Anda. Haleluya. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, perhatikan ini. Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Kalau Petrus, Yakobus, Yohanes mungkin hanya di sekitaran Yerusalem, Israel. Tapi Paulus ini menjelajah entah kemana-mana. Dia menjumpai orang-orang yang bukan Yahudi. Dia mencari jiwa-jiwa dari orang-orang yang bukan Yahudi. Itu sebabnya dia bilang, karena aku yang paling hina, aku yang paling tidak layak. Tapi justru aku bekerja lebih keras dari mereka semua. Ini dia perbedaannya dengan kita. Kita banyak kali yang mengeluh, Tuhan aku gak layak, siapalah aku ini Tuhan, aku ini kan gak, aku ini pendosa, aku ini orang yang jahat. Paulus tahu itu. Tapi dia bilang apa? Aku justru setelah tahu aku orang yang paling tidak layak, aku bekerja lebih keras daripada mereka semua. Bukan terus meratapi diriku, bukan terus menyalahi diriku, bukan terus menuduh diriku. Tapi aku bekerja lebih keras daripada mereka semua. Pertanyaan bagi kita. Bagaimana keadaan Anda dulu sebelum diselamatkan? Kenapa saudara bisa ada di tempat ini atau bisa menyaksikan siaran live kita? Kenapa? Mungkin Anda sudah melayani dan lalu kemudian Anda berkata, oh aku gak layak Tuhan. Kenapa engkau gak layak? Tuhan aku orang berdosa. Gak ada kita yang tidak berdosa. Jangan merasa suci. Gak ada kita yang tidak berdosa. Tapi semakin engkau tahu engkau berdosa, semakinlah berjuang agar Tuhan melihat bahwa engkau layak menjadi pahlawan. Haleluya. Haleluya. Ini yang Paulus katakan. Aku tahu aku tidak layak, tapi aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Tuhan yang menyertai aku. Saudara, ya kesadarannya. Kalau aku bisa melayani Tuhan hari ini, semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Amin. Kalau Tuhan pakai kita bukan karena kita, bukan karena hebatnya kita. Amin. Bukan karena hebatnya Anda, bukan karena cantiknya Anda, bukan karena kemampuan suaramu, kemampuan khotbahmu, kemampuan apa lagi, kemampuan keuanganmu, bukan. Tapi karena kasih karunia Tuhan. Amin. Kadang-kadang ada orang yang berpikir, wah memang aku ini pantaslah dipakai Tuhan. Hati-hati saudara, kalau engkau mulai berpikir seperti itu, berhati-hatilah. Karena apa? Lama-kelamaan egosentrismu akan muncul. Engkau akan mulai berpikir aku. Saudara tahu iblis jatuh kenapa? Kesombongan. Kesombongan. Anda boleh baca di kitab Yehezkiel bagaimana dia saking hebatnya memimpin pujian pada waktu itu di sorga. Firman Tuhan katakan apa? Dia menganggap, wah, dia merasa kalau dia pimpin pujian, wah seluruh surga gegap gempita. Sombong. Sombong. Kejatuhan iblis karena kesombongan. Itu sebabnya jangan sombong. Banyak pepatah bicara tentang orang sombong kan. Iya kan?
Banyak pepatah, mau pepatah bahasa Inggris, pepatah bahasa Indonesia, ya kan? Pepatah itu banyak bicara tentang orang sombong. Artinya apa? Manusia tidak suka orang sombong. Apalagi Tuhan. Amin. Apalagi Tuhan. Saya percaya Tuhan gak suka orang sombong. Firman Tuhan katakan itu. Tapi Tuhan membenci orang yang sombong di kitab Yakobus, di Injil Yakobus. Tapi Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Amin. Dia menentang orang yang congkak. Bukan hanya Tuhan gak suka, tapi Tuhan menentang orang yang congkak. Saudara ngerti kata menentang? Bukan menantang ya, menentang. Seperti Tuhan menghantam balik orang yang congkak itu. Dengan kesombonganmu kau tunjukkan, ku hantam kau dengan kesombonganmu itu. Wow, ngeri saudara. Itu sebabnya jangan sombong. Jangan sombong. Haleluya. Minggu lalu sengaja saya bawa saudara ke Sujuya, supaya Anda bisa melihat apa yang terjadi di Sujuya, bagaimana kita bisa beribadah walaupun dalam keterbatasan itu, supaya Anda sadar, kita sadar bagaimana kita memulai di situ. Haleluya. Bagaimana kita memulai di situ? Tidak ada satupun yang hebat di situ. Kita semua sama. Iya kan? Anda sama-sama menghirup debu itu. Iya kan? Sampai Bu Imel 3 hari pilek terus. Kenapa? Luar biasa memang debunya. Iya kan? Kita sama-sama menikmati ibadah remang-remang. Iya kan? Sama-sama basah bajunya. Sampai kawan saya Pak Ijol itu, wah aku lihat baju sama badan udah nempel saudara. Iya kan? Yang lain pun juga. Ruangan bau keringat. Iya kan? Tapi tetap semangat kita kan? Tetap semangat, betul kan? Anda lihat bahwa Tuhan hadir dalam tempat yang bagaimanapun. Haleluya. Dulu kuntilanak di situ. Iya. Sekarang roh Tuhan ada di situ. Amin. Karena di mana 2 atau 3 orang berkumpul meninggikan namanya, di situ dia ada. Haleluya. Karena itu saudara, mari mulai sadar bahwa apapun yang ada pada diri kita milik Tuhan. Haleluya, milik Tuhan. Milik Tuhan. Itu sampai Pak Gilbert Lumondong itu bantu saya untuk bayar di situ sedikit. 10 juta dia bantu saya. Benar. Kemurahan Tuhan. Haleluya. Kemurahan Tuhan. Gak ada satupun yang hebat. Hanya Yesus yang hebat. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Yang penting bekerja lebih giat. Ini yang saya mau tekankan kepada saudara. Paulus bilang, aku gak layak disebut rasul, gak layak. Tapi aku bekerja lebih keras dari mereka semua karena aku tahu aku tidak layak. Haleluya. Aku tahu aku tidak layak. Siapa yang merasa kita bisa? Siapa yang berpikir kita bisa? Saya udah hampir lemas. Pada waktu 2 bulan kita gak punya uang. Kawan saya Pak Jarod Wijanarko, dia bilang, Pak Oktav aku gak bisa bantu uang. Aku ada lukisan, siapa yang mau beli lukisan juallah lukisan ini. Kami sama-sama tawarkan, Pak Jarod taruh di IG-nya, taruh di Facebook-nya, taruh di grup-grup kami. Yang tawar cuma 2 orang. Tapi Tuhan baik, amin. Tuhan baik. Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Haleluya. Tepuk tangan dong untuk Tuhan Yesus. Masa terus-terus harus dibilang-bilang lagi? Udah lupa orang ini Pak Yayang.
Mesti panggil lagi Pastor Stephen itu datang supaya tepuk tangan semuanya, ya kan. Haleluya. Saudara, saya mau ingatkan saudara, kalau Anda merasa tidak layak, kalau Anda merasa dulu aku begini kok, aku gak layak, kerja lebih keras untuk Tuhan. Kerja lebih keras untuk Tuhan. Jangan malas. Haleluya. Sebab itu baik aku maupun mereka, maksud Paulus, baik Paulus maupun Petrus, Kefas, yang lain-lain, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Haleluya. Kami hanya bisa mengajar Anda. Kami hanya bisa memperlengkapi Anda. Tapi Anda punya urusan untuk percaya kepada apa yang kami beritakan itu. Apalagi kalau Injil yang kami sampaikan bukan Injil kami sendiri, tapi Injil kebenaran yang Anda lihat, Anda baca dengan mata Anda sendiri. Haleluya. Itu sebabnya sekarang firman Tuhan katakan apa? Ayat yang ke-12. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Ini jemaat di Korintus loh. Jemaat yang hebat itu, jemaat yang punya karunia begitu banyak itu, jemaat yang terkenal di antara orang-orang diaspora itu. Karena apa? Wah, gereja besar. Korintus ini gereja yang besar. Tapi perhatikan ini, di antara jemaat itu ada orang-orang yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Kalau ini terjadi di Israel, di Yerusalem, no problem lah ya. Karena memang antara Saduki dan Farisi selalu ada kontroversi. Yang satu percaya kebangkitan, yang satu tidak percaya kebangkitan. Tapi yang terjadi di Korintus ini adalah pengaruh dari ajaran-ajaran Yunani. Ajaran yang sampai hari ini masih ada, ajaran yang disebut Gnostisme. Gnostik itu ajaran yang mengatakan tubuh fisik ini sumber kejahatan. Gak mungkin tubuh fisik ini bisa bangkit lagi. Haleluya. Tapi firman Tuhan katakan di sini, nanti Anda bisa lihat bagaimana firman Tuhan mencatat bahwa pada waktu nafiri Tuhan dibunyikan, tubuh fisik ini akan dibangkitkan dan diubah dalam sekejap mata. Haleluya. Akan ada kebangkitan orang mati. Karena apa? Ayat 13 katakan, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dengarkan ini saudara. Kebangkitan Kristus adalah simbol tanda bahwa kita semua setelah kita mati nanti akan juga dibangkitkan pada hari itu. Haleluya. Haleluya. Karena itu Alkitab tidak ajarkan saudara engkau akan mati hidup, mati hidup, mati hidup. Jadi kambing, jadi monyet, jadi lembu. 7 kali sampai Anda berbuat baik lalu kemudian jadi manusia biasa. Lalu kemudian naik ke surga, tidak. Tapi Alkitab mengajarkan bagaimana engkau pada waktu engkau menabur yang baik dalam hidup ini, engkau akan menuai yang baik dalam hidup ini. Kalau engkau percaya kepada Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan pada waktu hari kematianmu itu. Haleluya. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak bangkit. Ini satu bukti. Haleluya. Ayat 14 katakan, tapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Untuk apa kita percaya? Semua nabi-nabi mati gak bangkit kok. Iya kan? Semua orang-orang hebat mati gak bangkit kok. Banyak orang-orang hebat. Iya kan? Banyak filsuf, apalagi guru-guru yang diagungkan, yang disebut hebat, nabi-nabi yang disebut hebat, tapi kita jumpa makamnya, ada kuburnya. Pak Yesus pun ada kuburan, iya, versi Katolik, versi Ortodoks, yang mana paling banyak cari uang ya itulah yang menang. Yang mana paling banyak meyakinkan itulah yang menang. Haleluya. Tapi yang pasti Yesus tidak ada di kubur itu. Haleluya. Dia sudah bangkit. Amin. Enggak ada yang mau tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.
Karena kalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sia kami memberitakan Injil padamu. Tiap minggu berbui-bui, berbusa-busa mulut untuk apa? Haleluya. Dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Untuk apa kamu percaya kepada orang yang mati? Kalau dia mati, bagaimana dia mau membangkitkan kamu? Kalau dia aja mati, bagaimana dia mau menghidupkan kamu? Coba pikir dari situ aja. Haleluya. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta juga terhadap Tuhan. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus. Padahal Yahweh tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Haleluya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan dan kamu masih hidup dalam dosamu. Sia-sia. Untuk apa percaya kepada orang yang mati? Dosaku gak bisa diampuni, gak bisa dihapuskan. Lukas pasal yang ke-24. Lukas 24 ayat 46-47. Ayat 46 katakan begini, katanya kepada mereka, ini Yesus sendiri yang berkata kepada dua orang yang berjalan ke Emmaus. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Haleluya. Jadi saudara, kebangkitan Yesus dan apa yang disaksikan mereka itu adalah pesan yang disampaikan sebelum-sebelumnya. Itu sebabnya Yesus katakan dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Gereja sekarang cerita tentang berkat dan berkat saja. Ada pendeta yang khotbah dari awal sampai habis tentang berkat yang dia terima. Minggu lalu saya di Amerika, tiba-tiba ada orang kasih saya uang di bar $2.000. Setelah saya dapat $2.000, saya mendapatkan lagi mobil untuk jalan-jalan. Benar, saya pernah dengar khotbah tentang itu. Dan gaya bicaranya pun kayak orang Amerika dibuatnya. Iya. Bukan lagi berita tentang pertobatan. Kenapa? Kalau gereja pendeta khotbah tentang pertobatan, jemaat enggan datang. Saya pernah khotbah tentang akhir zaman di satu gereja. Pendetanya bilang begini, Pak Octav bagus sekali khotbahnya. Tapi Pak lain kali jangan khotbah gini lah, ngeri Pak dengarnya. Pendeta loh. Terus saya bilang jadi khotbah kayak mana? Ya nantilah saya yang kasih tema-temanya, dia bilang. Sejak saat itu tiap kali dia undang saya bilang maaf Pak saya nggak sempat, saya bilang. Ngapain aku khotbah sama orang yang nggak tahu untung gitu kan? Awak siapkan persiapan luar biasa 2 malam 3 malam berdoa syafaat untuk jemaat dia supaya berita itu didengar dengan baik. Karena ini dia. Gereja harus menyampaikan berita tentang pertobatan bukan berkat. Amin. Harus saudara. Kalau pendeta khotbahnya berkat, suruh dia bertobat. Betul. Suruh dia bertobat. Karena apa? Berkat pasti mengikuti orang percaya. Nggak usah lagi dikhotbahkan dari depan. Cemburu nanti yang hadir. Iya kan? Anda kesaksian tentang berkat. Anda kesaksian, saya bentar-bentar kesaksian. Kemarin saya berdoa gak punya uang. Tiba-tiba ting, SMS saya bunyi. Masuk transferan 10 juta. Ting, 5 menit kemudian masuk transferan 5 juta. Lah, yang duduk di sana pikir, aku memang manusia bejat. Aku manusia gak berguna. Doa 10 tahun Tuhan gak jawab-jawab. Dia doa sebentar SMS bunyi ting tung katanya. Pasti kan, coba pikir. Kenapa saya khotbahnya tentang berkat? Orang pasti berpikir salah apa aku Tuhan. Kok dia diberkati aku enggak? Kok dia dapat Alphard aku dapat Bemo pun enggak? Iya kan?
Tapi saya lihat saudara selama pelayanan memang ada orang karunianya memang unik luar biasa. Ada hamba Tuhan, aduh kalau dia ngomong Alphard muncul depan mata dia. Langsung terima kunci dan BPKB. Ada pendeta tiap tahun ulang tahun, mobil ganti-ganti, mobil lama kita jual aja ya Pak, ganti yang baru. Aduh saya bilang kalau aku lah di situ enaknya. Rindu juga sebenarnya. Iya betul, rindu juga sekali-sekali ya kan. Tapi dalam hati juga, ya inilah yang terjadi gitu kan. Tapi saudara ingat ya, berita tentang pertobatan, pengampunan dosa. Jadi jangan suruh orang tobat, tapi nggak ada solusi. Amin. Suruh dia bertobat, tunjukkan dosanya, tunjukkan kesalahannya. Tapi ada satu lagi, dia harus tahu bahwa untuk dosa itu ada pengampunan. Haleluya. Sehingga dia tidak akan tertuduh dalam dosa itu terus menerus. 10 tahun yang lalu dia minta ampun atas dosa itu. Sekarang dia datang lagi ke gereja, ada hamba Tuhan bilang, kau bertobat dari dosamu. Dia minta ampun lagi dosa yang 12 tahun yang lalu. Dosa yang sama 10 tahun yang lalu dia minta ampun. Sekarang dia minta ampun lagi. Seolah-olah engkau tidak percaya dosamu sudah diampuni. Itu sebabnya saudara, firman Tuhan ingatkan kita. Berita pertobatan dan pengampunan dosa ini harus disampaikan kepada segala bangsa. Haleluya. Mereka harus tahu kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikian juga binasa orang-orang yang mati dalam Kristus. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Kenapa? Yesus juga mati kok. Haleluya. Tapi Yesus kita mati. Dia bukan mati tidur di dalam tanah. Firman Tuhan mencatat bahwa dia pergi mengunjungi roh-roh orang mati yang mati pada masa Nuh. Dia menunjukkan dirinya. Ini aku. Inilah berita keselamatan itu. Ini aku. Dia bukan terdiam dalam tanah selama 3 hari. Tapi firman Tuhan mencatat bahwa dia pergi mengunjungi roh-roh yang tertawan pada masa Nuh. Pada masa air bah itu. Dia memproklamirkan kabar baik itu. Dia memproklamirkan dirinya sendiri. Haleluya. Itu sebabnya Paulus katakan dari 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus. Maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia yang malang. Karena itu jangan hanya percaya Yesus dalam hidup ini. Sia-sia. Haleluya. Kalau ada orang tanya, kemana kau mati nanti? Ya mudah-mudahan ke surga. Enggak. Dalam Kristus tidak ada mudah-mudahan. Dalam Kristus kalau engkau mati percaya kepadanya, jaminan surga disediakan bagimu. Haleluya. Jaminan sorga disediakan bagimu. Amin. Saya baru-baru ini, mungkin 2 hari ini saya lihat ada satu YouTuber bicara tentang Yesus tidak menjamin sorga. Aduh saya bilang ini manusia gila ini yang bilang ini. Karena Yesus berkata Yohanes 14 ayat 1, jangan gelisah hatimu. Sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Haleluya. Ada rumahmu bagimu. Ada rumahmu di surga bagimu. Haleluya. Setiap saudara ada rumah. Amin. Setiap kita ada rumah. Saya nggak tahu Ratu Elizabeth dapat rumah sama besarnya dengan istana dia atau tidak. Tapi kalau dia percaya Yesus, saya percaya dia dapat rumah di sana. Amin. Kalau karena dia pemberitaan Injil begitu besar terjadi, saya percaya rumah dia mungkin sama besar dengan istana Buckingham itu. Haleluya. Sama juga dengan Anda, mungkin di dunia ini Anda tidak punya rumah, tapi kalau Anda percaya Yesus, Yesus menyediakan rumah yang terbaik bagimu di sana. Haleluya. Itu sebabnya setiap kita disediakan rumah. Ada lagu lama bilang apa? Ku dapat rumah indah di surga mulia. Terus, nah itulah kan, udah lupa kita kan. Ku yakin kau dapat rumah indah juga. Ku dapat rumah indah di surga mulia di seberang sana. Do Lord, oh do Lord, oh do remember me. Do Lord, oh do Lord, oh do remember me. Do Lord, oh do Lord, oh do remember me. We're home beyond the sky. Haleluya. Ada rumah indah disediakan bagi kita. Rumah di atas langit yang keberapa itu urusan Tuhan. Tapi dia sediakan rumah bagi kita.
Amin. Ayat 20, yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kalau yang sulung artinya akan ngikut nanti. Yang sulung artinya yang paling unggul, yang paling pertama, contoh yang paling pertama. Dan setelah itu satu persatu akan muncul, akan mengikuti jejak yang sulung itu. Haleluya. Sebab seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Maut datang karena siapa? Karena Hawa. Hawa mengambil buah yang terlarang itu. Karena Adam itu. Adam yang satu membawa kematian, tapi Adam yang satu membawa kehidupan. Haleluya, ini yang dikatakan firman Tuhan. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Haleluya, ada urutannya. Hari ini kawan kita yang tadi saya bilang, urutannya sudah dipanggil. Nomor urut, iya, nama kita hampir mirip, tapi nggak mungkin dipanggil bersamaan. Ya kan, dia Nathanael Marbun, aku tak ada marbunnya. Iya kan, nggak mungkin dipanggil bersamaan dan salah pula kayak cerita-cerita parodi-parodi itu. Nggak ada saudara, nggak ada yang bisa salah. Aku dipanggil, tapi rupanya bukan aku. Malaikat itu bilang belum waktunya kau turun lagi katanya. Itu urusan surga sama dia lah ya kan. Tapi yang pasti firman Tuhan katakan tiap-tiap orang akan dipanggil menurut urutannya. Karena itu jangan berpikir Anda tidak akan mati. Kalau Anda tidak mati, pertama Anda tidak bisa berjumpa Tuhan. Atau ya tunggu, kalau memang Tuhan datang dan Anda belum mati, berarti kita sama-sama diangkat nanti. Amin. Haleluya. Tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Ingat, mungkin bagi orang lain bangkit dari kematian, apalagi setelah ada dalam kubur selama 3 hari, mustahil. Tapi kebangkitan Kristus bukti nyata bahwa Anda dan saya satu hari nanti juga akan dibangkitkan. Kita akan masih bahas ini minggu depan, karena ayat ini pasal ini agak panjang saudara, sampai 58. Karena itu kita akan bahas lagi minggu depan. Dan saya harap Anda terus bisa baca di rumah agar Anda mengerti. Ya, jangan pulang rumah sampai minggu depan Alkitab nggak dibuka-buka. Ya kan, di sini gaya buka handphone macam ketik-ketik, terus nggak tahu WhatsApp gitu kan. Nah, jadi jangan berdusta dalam rumah Tuhan. Haleluya. Jangan berdusta dalam rumah Tuhan. Ya kan? Karena kalau Anda buat catatan gitu kan. Waduh, saya dari depan ini senang kali lihat, Bapak ini memang rajin kali menulis gitu kan. Saya senang sudah, tapi pulang baca lagi apa yang Anda tulis itu. Baca lagi WhatsApp itu, mana tahu firman Tuhan yang terkirim bukan apa yang Anda mau jawab. Haleluya. Dan percayalah, pada waktu urutan kita datang, nomor urut dipanggil. Kalau engkau percaya Yesus, engkau akan pulang dengan keadaan yang siap sedia. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya. Shandarabariandarabashika. Kristus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban yang ku perlu, tabib pembaptis, juru selamatku. Oh haleluya, harapanku. Katakan Yesus jawaban dalam apapun pergumulan hari ini. Percayalah Yesus jawaban. Haleluya.
masalah, apapun persoalan, percayalah kalau dia buah sulung, dia tanda bahwa satu hari nanti kita juga akan bersama-sama dengan dia. Kalau engkau teguh berdiri dalam imanmu, maka engkau juga pada waktu nomor urut itu dipanggil, engkau akan pulang bersama-sama dengan dia, kembali ke rumah yang sudah disiapkan bagimu. Karena dia tabib, dia dokter, dia pembaptis, dan dia juru selamat. Oh haleluya, oh haleluya. Harapanku, sekali lagi katakan dengan iman, Yesus jawaban dalam hidupku, jawaban. Juru selamat, pembaptis, juru selamatku. Oh haleluya, harapanku. Oh haleluya. Beri kemuliaan bagi Yesus Kristus. Beri pengagungan bagi Tuhan kita. Dia jawaban bagimu. Apapun pergumulanmu, apapun kekhawatiranmu hari ini. Mungkin ada orang yang bilang, kok percaya kepada Yesus? Hari ini kau tahu jawabannya. Hari ini kau tahu bahwa tidak ada keselamatan di dalam nama lain selain di dalam nama Yesus. Engkau tidak akan menemukan keselamatan selain di dalam nama Yesus. Yang lain mati tidak bangkit. Hanya Yesus yang mati dan bangkit dan tidak pernah mati lagi. Dan dia berjanji dia menyediakan rumah bagimu. Dia menyediakan satu tempat bagimu. Percayalah.